Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita masuk dalam ibadah keluarga yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan pada hari ini kita akan membaca dari Maleaki pasal pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Tapi sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus untuk segala berkat yang boleh kami rasakan. Dan saat ini Bapa, dalam rangkaian syukur ini, kami memohon kuasa kasih Roh Kudus-Mu mengurapi kami, membimbing kami agar kami boleh mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada perenungan firman Tuhan pada hari ini diberikan judul hormati selayaknya. Hormati selayaknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apabila kita memperhatikan ya keadaan saat ini, banyak sekali anak-anak ataupun bukan hanya dari sudut anak-anak, sudut pandang anak-anak, tapi dari sudut dimana kita berhubungan atau membangun komunikasi dengan orang lain. Sikap hormat ataupun saling menghormati itu mulai tergerus sedikit demi sedikitnya pemahaman akan sikap saling menghormati yang dulu-dulu kita lihat itu sebagai bentuk bagaimana kita segan kepada orang lain, entah itu orang tua ataupun orang yang kita ajak bicara, mulai tergerus oleh waktu. Saat ini pun sikap menghormati itu hanya dilihat sebatas dalam artian kamu punya apa, gitu. Kedudukanmu apa, atau talenta apa yang kamu miliki, atau seberapa banyak yang kamu beri. Sikap menghormati itu pun tergerus oleh waktu. Pemahaman akan menghormati itu sendiri mulai memiliki arti yang berbeda, yang dimana kita biasanya melihat dalam ruang bentuk bagaimana kita mampu untuk menghargai orang lain, dan juga di situ juga kita bisa melihat bagaimana caranya kita menghargai diri kita sendiri. Itu pun mulai terhilang. Mengapa saya buka dalam pembacaan firman Tuhan ini dalam konteks yang seperti itu? Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, Maleaki sedang mengajak kita bersama-sama untuk melihat sikap menghormati itu sendiri. Ternyata di waktu Maleaki, Nabi Maleaki itu sendiri mulai berkurang ya. Bagaimana anak-anak ini sendiri, kita bisa melihat Bapak Ibu ayat yang ke-6, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang pimpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 kita bisa melihat bagaimana sikap saling menghormati itu sendiri mulai timbulnya. Bagaimana di sini kita bisa melihat bangsa Israel yang dimana mereka sudah keluar dari tanah pembuangan dan mereka diizinkan kembali untuk membangun setiap perekonomiannya, membangun kembali keutuhan dalam bentuk moralitasnya, mentalnya. Ternyata itu semua
berbanding terbalik. Mengapa sampai seperti itu? Gitu kan pertanyaannya, kenapa sampai seperti itu? Nah, persoalannya begini, saat bangsa Israel mengharapkan mereka keluar dari pembuangan, mereka mengharapkan ialah sesuatu hal yang begitu luar biasa, di mana mereka tidak lagi menghadapi kesusahan. Mereka mengharapkan seperti itu. Mereka mengharapkan kehidupan yang baik-baik saja dan kalau bisa diberikan satu bentuk kelimpahan. Tetapi saat kita membaca firman Tuhan ini, Maleakhi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bangsa Israel pada saat itu sedang menghadapi kekeringan, ya, kekeringan yang begitu luar biasa, panen mereka yang luar biasa, mereka sudah tanam, tiba-tiba terkena hama dan segala sesuatunya. Nah, hal inilah yang pada akhirnya membuat mental ataupun spiritualitas mereka bertanya-tanya, di manakah Allah itu sendiri. Nah, sikap mereka ini pun, ya, sikap mereka yang dalam pola pikir mereka yang bertanya-tanya itu pun terwujud nyata dalam tingkah laku mereka. Tingkah laku yang seperti apa? Mereka pun pada saat mereka berdoa ataupun memberikan persembahan, mereka memberikan persembahan ya asal-asalan aja gitu, ya suka-sukanya saya gitu. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, istilah kasarnya ya take and give. Saya dapat apa nih? Kalau saya berikan yang ini, saya dapat apa? Nah, disinilah yang ingin dikoreksi oleh penulis kitab Maleakhi. Kenapa sampai kita harus hitung-hitungan dengan kasih kuasa Allah itu sendiri? Kenapa kita harus istilah kasarnya menarik untung untuk itu sendiri? Sedangkan di sini Allah menginginkan satu bentuk hal yang dimana mereka melakukan kewajiban mereka sebagai umat Tuhan. Kewajiban mereka yang dimana mereka mampu untuk kembali menata ulang spiritualitas mereka dalam segala situasi kondisi yang ada, termasuk di dalamnya ialah menghormati. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat sikap menghormati itu hanya dilihat ataupun dipandang oleh bangsa Israel dalam situasi atau kondisi kamu siapa dan kamu punya kuasa apa. Kalau sudah nggak berkuasa ataupun kalau kamu nggak bisa mampu untuk memberi, maka sikap menghormati itu pun mulai pudar. Ini baru ayat 6 sampai dengan 8 loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bisa lihat itu. Kemudian ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke 14. Mari kita baca. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya Ia mengasihi kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan Ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam, kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkannya binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita bisa perhatikan dalam setiap firman Tuhan, di dalam tiap-tiap ayatnya, seringkali penulis menuliskan firman Tuhan semesta alam, firman Tuhan semesta alam, dan berkali-kali disampaikan seperti itu. Apa sih yang ingin disampaikan? Apa sih yang ingin diberikan dalam pembacaan firman Tuhan ini? Bangsa Israel disadarkan kembali, kamu ini ngelakuin kesalahan besar loh. Yang kamu berikan ini yang bukanlah yang terbaik, sedangkan Tuhan Allah si semesta alam ini telah memberikan yang terbaik bagimu. Ia bukan hanya sekedar membawamu keluar, tetapi ia juga menyediakan tempat bagimu. Inilah salah satu bentuk di mana bangsa Israel sudah selayaknya untuk mendapatkan hukuman, dan sudah sepantasnya untuk mendapatkan hukuman. Hukuman yang diberikan mengajarkan mereka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka. Kembali, ini kalau mau dibilang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ayat 6 sampai dengan 14, ini Tuhan Allah sedang marah besar-besarnya. Tuhan Allah kecewa luar biasa. Nah, kita nggak mau kan buat Tuhan marah gitu. Kita nggak mau buat Tuhan kecewa. Ngeri banget gitu loh hukumannya. Nah, sekarang ini saat kita boleh mendengarkan firman Tuhan ini, kita sudah bersama-sama melihat bagaimana Tuhan tuh marahnya luar biasa. Apakah kita mau melakukan hal yang sama? Apakah kita mau mengulangi kesalahan yang sama? Tentu nggak mau kan? Tentu nggak mau. Siapa sih yang mau dihukum? Nggak ada yang mau. Nah, maka mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yuk mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa yang kita berikan itu semua merupakan salah satu bentuk rangkaian syukur kita kepada Tuhan. Dan merupakan salah satu bentuk komitmen kita. Salah satu bentuk keyakinan kita bahwa ini loh yang saya dapat, ini semua dari Tuhan Allah semesta alam yang menyediakan segala sesuatu bagi saya. Dan mari kita berikan yang terbaik itu, jangan lihat-lihat kondisinya. Berikan yang terbaik apapun kondisi yang kita hadapi saat ini. Dan saat ini dalam pandemi COVID-19 ini, mari kita berikan yang terbaik bagi Allah. Dalam bentuk apa? Waktu. Yuk, kita berikan waktu persekutuan kita. Yang terbaik bagi Allah yaitu mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk mengambil bagian dalam ibadah keluarga. Ataupun dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Baik PKP, PKB, ibadah hari Minggu, PA, PT, dan GP. Dengan demikian kita sudah turut ambil bagian memberikan yang terbaik bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap senantiasa melakukan protokol kesehatan. Salam sehat dari saya, Pendeta Dewi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ambil saat teduh sejenak.